Cek. Oke. Kali ini kita akan mengupas sosok yang mungkin banyak di antara kita yang nggak tahu siapa itu Azazil. Jadi yang kita ketahui mungkin ada iblis, ada setan, ada iblis, ada malaikat, ada manusia, ada jin gitu ya. Nah, siapa si Azazil gini kan? Di tengah-tengah mereka itu siapa si Azazil itu? Kalau kita melihat di Wikipedia, sumber Wikipedia ya. Ini saya besarin dikit ya. Oke. Azazil bahasa Arab ya. Azazil, memang Azazil itu dari bahasa Arab. Inggrisnya Azazel, Izazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Haris. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Oke. Sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat atau Sayyidul Malaikah dan Khazin al-Jannah atau bendaharawan surga selama beberapa puluh ribu tahun sebelum akhirnya membangkang kepada Allah. Nama Azazil dapat ditemukan dalam beberapa kitab tafsir, diantaranya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Oke ya, tafsir Al-Khazin, tafsir Al-Baghawi. Nah, kata Azazil ini kan merupakan bahasa Arab kuno yang terdiri dari dua suku kata, yaitu aziz yang berarti terhormat atau berharga atau sangat kuat, dan il yang merupakan penamaan Allah di zaman Arab kuno. Azazil secara harfiah berarti makhluk kuat Allah atau makhluk terhormat Allah. Azazil terdiri atas Al-Azaz yang berarti hamba dan Al-Il yang berarti Allah. Kata Al-Azaz berasal dari Al-Izzah yang berarti kebanggaan atau kesombongan, atau dapat diartikan sebagai makhluk yang membawa kesombongannya milik Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan demikian karena ia tercipta dari api. Kata Al-Azaz terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf Ain, Zai, Alif, dan Zai. Yang kedua, masing-masing huruf menunjukkan sepak terjang iblis karena setiap nama itu menunjukkan perbuatan pemiliknya. Dari huruf Ain muncul kata ulu, yaitu kesombongan. Dari huruf Zai muncul kata zuh, yaitu sikap takabur. Dari huruf Alif muncul kata iba, pembangkangan. Dan istikbar sifat angkuh, kesombongan sifat takabur, pembangkangan, dan sifat angkuh merupakan sifat-sifat yang dimiliki iblis. Inilah tafsir nama asli iblis, yaitu Azazil. Ini gambar dari Wikipedia. Ya, iblis kayak gini lah ya. Nah, ini Gunung Azazil, Jabal Muntar di Gurun Yudea Suriah yang dianggap sebagai tempat di mana Azazil dibuang ke bumi. Ini julukannya, bisa dibaca di Wikipedia ya. Jadi di setiap langit ia memiliki julukan yang sangat bagus sampai akhirnya dipanggil iblis oleh Allah ketika ia tidak mau menghormati Adam. Sebelum dilaknat Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang ya, mukanya rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak di dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat, dan dia juga pemimpin para malaikat Qurubiyun, yaitu memiliki tempat di beberapa langit, mendengarkan berita-berita rahasia Tuhan, dan masih banyak lagi gitu ya. Dan sesungguhnya kami dahulu menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita, tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin ayat 72. Jadi setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya iblis dan mengubah mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera, kedua matanya terbelah pada
sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti ketel tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Ini dalam pandangan agama Kristen ya. Oke. Kemudian jadi ini yang disebut Lucifer. Jadi Lucifer itu ya ini gitu kan ya. Siapa sih Lucifer? Lucifer adalah nama yang seringkali diberikan kepada iblis dalam keyakinan Kristen karena penafsiran tertentu atas sebuah ayat dalam kitab Yesaya. Secara lebih khusus diyakini bahwa inilah nama iblis sebelum ia diusir dari surga. Jadi namanya Lucifer ya. Nama dalam agama Nasrani ya. Sedangkan iblis itu setan ya. Iblis itu ya Arab gitu ya, bahasa Arab. Jadi itu ya. Jadi mungkin yang kita banyak tidak mengetahui siapa itu Azazil. Jadi dialah makhluk yang tidak mau tunduk menghormati Adam setelah Allah menciptakan Adam dan Allah menghadirkannya di depan para malaikat. Semua para malaikat itu sujud kecuali Azazil ini ya. Jadi Azazil itu membawa dendam ya, yang akan ia wariskan terus-menerus sampai dengan anak keturunan Adam, berjanji untuk akan dimasukkan ke neraka. Jadi kalau gimana kok cerita Azazil bisa di surga? Nah, ini sebenarnya ceritanya panjang ya. Jin, bangsa Azazil ini kan bangsa jin yang hidup yang besar di tengah-tengah para malaikat. Jadi jin diciptakan dari api, dan kemudian dia itu mendapatkan kedudukan di surga, kedudukan di surga, dan akhirnya Azazil ini mendapatkan pengakuan, dan dia yang paling taat lah ya, yang paling taat, yang tidak pernah berdosa ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan semua perintah Allah, terbang langit 1 2 3 4, melaksanakan perintah Allah, memuji Allah. Tapi karena wataknya yang dari api tadi, sehingga ketika suruh para malaikat diminta Allah untuk menghormati Adam, nah yang api ini merasa diri dia tinggi. Api merasa di unsurnya lebih hebat daripada tanah. Tanah itu rendah, diinjak-injak, sehingga api inilah yang lebih mulia gitu kan ya, yang lebih memiliki kekuatan. Jadi dia tidak mau menghormati Adam. Cuman itu saja sebenarnya dosanya, sehingga Allah pun akhirnya murka. Ya akhirnya Allah membuang Azazil itu tempatnya nanti di neraka, dan sekali-kali Azazil tidak akan bisa mencicipi surga lagi ya, karena sudah Allah laknat gitu ya, sudah Allah laknat. Dan dia berjanji yaitu tadi akan terus membuat jalan bagaimana anak-anak Adam, kita manusia itu mampu mengikuti jalan, bukannya jalan yang Allah sudah gariskan, tapi jalannya Azazil ini ya. Jadi ada dua jalan nanti, ada jalan Allah dan ada jalan setan, ada Hizbullah, ada Hizbus setan. Jadi ada musuh, ada hamba Allah dan ada pengikut setan ya. Jadi ya berdampingan, kita tinggal manusia inilah mau milih yang mana gitu, karena kita memang manusia yang diberikan pilihan gitu ya, tidak seperti malaikat yang diciptakan hanya dengan memori ketaatan ya, tapi kita manusia diberikan pilihan. Kalau kita taat, ketaatan kita itu membawa diri kita itu lebih mulia daripada malaikat sekalipun. Tapi sebaliknya, ketika kita itu ingkar ya, ketika kita itu tidak taat, mengabaikan perintah Allah, mengingkari perintah Allah, bahkan kita itu bisa lebih rendah, lebih hina dari iblis sekalipun. Jadi manusia itu fujur dan takwa. Ada Allah ilhamkan fujuraha wa taqwaha, jalan kebaikan dan jalan kefasikan, yang semua itu ada konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh manusia.